Izin saya share screen PPT-nya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Untuk yang ini mengikuti perkuliahan sesuai dengan keaktifannya harap di on cam kamera ya. Jika tidak bisa atau sakit atau kerja mohon izin dulu ke saya. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali di via Zoom dengan materi di pertemuan ketiga yaitu struktur dan fungsi sel serta jaringan. PPT-nya kemarin sudah saya kirim ke adik-adik semua. Apakah sudah dibaca atau dipelajari? Sudah ya? Apa belum? Oke, kalau gitu ini mulai dari outline-nya, nanti kalau saya tanya harap dijawab ya. Di tengah-tengah mungkin saya ada pertanyaan. Outline-nya untuk materi hari ini adalah tentang pengertian sel, kemudian macam-macam sel, bagian-bagiannya, serta jaringan. Nah, kemudian ini adalah sel. Sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup menurut Schwann. Kemudian ada juga menurut Max Kuhl, dia adalah unit fungsional terkecil makhluk hidup. Yang ketiga adalah unit pertemuan terkecil makhluk hidup, Rudolph. Dan yang keempat ada unit hereditas terkecil makhluk hidup. Jadi pengertian dari sel intinya adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, ini adalah struktur organisasi makhluk hidup. Dia adalah mulai dari sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, kemudian ke organisme. Nah, mungkin masih diingat ya, kalau dari jaringan ini adalah kumpulan dari beberapa sel. Jaringan yang ada di tubuh manusia itu ada jaringan ikat, otot, saraf, sama epitel. Kemudian turun ke organ. Organ ini adalah kumpulan dari beberapa jaringan. Nah, di dalam organ manusia itu juga ada banyak macamnya ya. Ada paru-paru, jantung, kemudian ada usus, dan lain-lain. Kemudian dari organ kita lanjut ke sistem organ. Sistem organ ini adalah kumpulan dari beberapa organ. Nah, sistem organ ini contohnya adalah sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem reproduksi. Nah, dari sistem organ sudah menjadi manusia ini yaitu organisme kumpulan dari macam-macam sistem organ. Nah, ini ukuran rata-rata sel. Ukuran rata-rata sel itu sel hewan dan sel tumbuhan itu sekitaran 10-100 mikrometer. Kemudian sel bakteri 1-10, ada juga mitokondria 1-10, virus, kemudian ribosom, protein, lipid atau sakarida. Jadi yang paling kecil ukuran sel di sini adalah mulai dari protein, lipid sama sakarida. Nah, ini untuk kita kalau mempelajari mikroskopik itu menggunakan alat ya namanya di sini mungkin adik-adik di waktu SMA juga ada namanya mikroskop cahaya. Nah, mikroskop cahaya ini dia adalah termasuk mikroskop monokuler. Dia adalah bisa melihat sel hewan, tumbuhan, jamur, alga, multisel serta protista. Nah, kemudian ini ada, kalau ini menggunakan cahaya matahari ya, kalau monokuler itu, kalau binokuler baru dia menggunakan elektrik. Nah, untuk lensanya dia juga kalau yang dekat dengan mata ini, lensa okulernya berjumlah 1, kemudian di binokuler, lensa okulernya berjumlah 2. Nah, dia juga fungsinya untuk melihat benda-benda mikroskopis. Ada juga jenis mikroskop yang paling canggih itu ada konfokal sama fluorescence. Nah, ini dia kalau mikroskop elektron. Nah, ini gambar dari mikroskop elektron melihat struktur membran sel, organel sel, silia sama
bakteri. Nah, kalau radioautografi di sini adalah menggunakan pancaran efek radiasi pada emulsi fotografik dan biasanya fungsi dari radioautografi ini mempelajari tentang dinamika fenomena biologis yang penting. Misalkan dia adalah pada waktu sintesis DNA di dalam nukleus dan mitokondria. Nah, ini untuk fraksinasi sel. Kalau fraksinasi sel itu merupakan isolasi komponen sel berdasarkan ukuran dan densitasnya. Nah, ini merupakan ciri umum atau karakteristik dari sel. Yang pertama, dia adalah tersusun atas molekul yang sangat kompleks. Jadi molekul itu ada organik sama anorganik. Molekul organik itu contohnya ada karbohidrat, protein, lipid, sama asam amino. Molekul anorganik ada air, vitamin, sama ion. Yang kedua, dia adalah dapat membuat dan menggunakan energi. Yang ketiga, dapat melakukan metabolisme. Selanjutnya ada membawa informasi genetik dan dapat bereproduksi, serta memiliki sistem pengaturan sel, dinamis, dan dapat menanggapi rangsangan serta nama lainnya adalah stimulus. Nah, ini untuk sel itu juga ada keadaannya ya. Yang pertama itu ada apoptosis sama nekrosis. Kalau apoptosis itu adalah dia mekanisme biologi yang merupakan salah satu jenis sel kematian yang terprogram. Jadi apoptosis itu digunakan oleh organisme multiseluler untuk membuang sel yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, kalau nekrosis sendiri dia adalah merupakan kematian sel akibat dari adanya kerusakan sel. Jadi misalkan kekurangan oksigen, perubahan suhu yang ekstrim, di mana kematian sel tersebut terjadi secara tidak terkontrol yang dapat menyebabkan rusaknya sel. Adanya respon peradangan dan sangat berpotensi menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Nah, ini misalkan ada sel yang normal ya, intinya normal, kemudian dia akan mengakibatkan inti pignotik. Biasanya kalau di praktikum biologi dasar itu dia menggunakan sel bawang merah ditetesi menggunakan NaCl sehingga dia akan bisa menyebabkan nekrosis. Nah, ini intinya mulai mengecil, kemudian ada juga inti karioreksis. Inti karioreksis itu pecah semua menjadi kecil-kecil. Kemudian kalau inti kariolisis dia lisis sudah tidak ada, bergabung sama sitoplasma. Nah, ini adalah mungkin adik-adik masih ingat ya bagian sel prokariotik. Prokariotik ini kemarin contohnya adalah sel bakteri. Kalau bagian-bagian dari bakteri itu ada fimbre ya, kemudian ada inti sel, nukleus, ribosom, membran plasma, dinding sel, kapsul, sama untuk alat gerak bakteri ini adalah flagella. Ini tadi sudah saya jelaskan kalau fimbre itu dia adalah struktur pelekatan pada permukaan sel, jadi letaknya ada di permukaan sel bakteri. Kalau nukleus atau inti sel dia adalah fungsinya untuk mengatur semua kegiatan yang di dalam sel. Kalau ribosom ini dia adalah untuk mensintesis protein. Nah, membran plasma ini dia adalah menyelubungi sitoplasma. Kalau dinding sel ini untuk melindungi permukaan organ sel. Kapsul ini dia adalah merupakan pelapis luar serupa jeli pada banyak prokariotik. Dan kalau flagella ini adalah merupakan alat gerak pada bakteri. Ini secara peta konsep ya untuk anatomi umum sel bahwa ada 4 konsep utama di bagian dari anatomi umum sel. Itu ada membran sel, inti sel atau nukleus, kemudian ada sitoplasma, serta ada dinding sel. Nah, inti sel sendiri itu dibagi menjadi 3 ya. Ada membran nukleus, kemudian ada cairan inti atau nukleoplasma, dan anak inti nukleolus. Nah, kalau di dalam sel itu kan tadi ada sitoplasma ya. Sitoplasma ini berupa cairan. Di dalam sitoplasma itu ada bagian organ-organnya, ada mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, vakuola, sentriol, sama
plastida. Kita bahas satu-satu. Nah, ini adalah gambar dari sel hewan sama sel tumbuhan. Jadi kalau sel tumbuhan itu biasanya kita kalau praktikum menggunakan organ-organ di dalam tumbuhan. Kalau sel hewan ini biasanya kita menggunakan darah. Jadi di sini kalau sel tumbuhan itu dia bagian-bagiannya sama ya, ada mitokondria, di sel hewan juga ada mitokondria, nukleus, retikulum endoplasma. Nah, bedanya sama sel hewan. Kalau sel tumbuhan itu dia mempunyai organ plastida untuk berfotosintesis yang isinya adalah kloroplasma. Kalau di sel hewan tidak ada. Kalau di sel hewan itu dia mempunyai lisosom. Nah, di sel tumbuhan juga ada dinding sel, dia kalau di sel hewan tidak mempunyai dinding sel, jadi dia langsung membran sel. Nah, ini kita bahas satu-satu. Kalau membran sel, cirinya dia adalah terletak pada paling luar. Fungsinya membran sel itu mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Nah, membran sel itu bersifat selektif permeabel karena mampu menyeleksi zat-zat asing yang masuk ke dalam sel. Dan membran sel itu terdiri dari atas lemak serta protein. Membran sel itu secara strukturnya, anatominya tersusun atas dua lapis senyawa lemak yang disebut dengan lipid bilayer. Lipid itu menyusun membran adalah fosfolipid. Kalau fosfolipid sendiri itu terdiri dari kepala polar dan ekor non-polar seperti gambar ini. Nah, ini adalah kalau di zoom seperti ini gambar dari membran sel bahwa mempunyai protein penyusun membran, yaitu dia adalah protein integral sama protein perifer. Nah, protein itu dan lipid ada yang berikatan dengan polisakarida membentuk glikoprotein dan glikolipid. Nah, ini adalah glikolipid yang paling atas sendiri, dan protein ekstrinsik ini dia terletak di luar menempel pada membrannya. Untuk glikoprotein itu tadi adalah berikatan, jadi glikoprotein ini berikatan di proteinnya. Nah, ini ada protein intrinsik, kemudian ini ada ekstrinsik, ini menempel ya, menempel pada proteinnya. Ini sitoplasma, kemudian ini adalah bagian hidrofobik. Nah, selanjutnya adalah inti sel atau nukleus. Kalau inti sel atau nukleus itu tadi kan ada 3 macam ya untuk komponennya. Ada membran nukleus, dia adalah terletak di luar sendiri, menyelubungi inti sel. Kemudian ada plasma inti, jadi intinya dia adalah nukleolus namanya, kemudian ada anak inti. Kalau fungsi inti sel itu dia adalah mengatur semua kegiatan atau aktivitas yang terjadi di dalam sel. Nah, di dalam inti sel itu juga ada kromatin ya, ada kromatin, kemudian kromatin ini benang-benang halus DNA, kalau sudah membesar dia akan menjadi kromosom. Sitoplasma, nah, sitoplasma ini dia adalah berupa cairan, tempatnya organ-organ sel, bersifat koloid, jernih, dan homogen. Dan sitoplasma itu ada 2 ya, ada ektoplasma di luar, kemudian di dalam ini adalah endoplasma. Nah, kedua bedanya itu endoplasma adalah dia matriks sitoplasma yang berbentuk cairan yang terletak di sekeliling sentrosom. Kalau ektoplasma sendiri, matriks sitoplasma yang berbentuk jeli, jadi di luar ini terletak di bawah membran plasma. Ini mitokondria. Mitokondria ini juga terdapat pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Bagian-bagian dari mitokondria itu ada membran luar sama membran dalam. Membran dalam terletak ada DNA. Setelah ada DNA, yang butir kecil-kecil ini adalah ribosom. Lekukan ini adalah krista. Dan seperti cairan di dalam membran dalam ini adalah matriks. Jadi untuk mitokondria itu berfungsi sebagai tempat produksi energi dan dia merupakan respirasi seluler yang terjadi di mitokondria untuk menghasilkan energi yang digunakan sel. Jadi memiliki membran ganda,
Kemudian krista ini berfungsi untuk memperluas permukaan. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Kalau retikulum endoplasma itu ada RE halus ya, RE halus, kemudian ada RE kasar. Nah, RE halus dia adalah fungsinya sebagai metabolisme, sintesis lipid, metabolisme karbohidrat. Karbohidrat ini contohnya ada glikogen sama glukosa dan dia dapat menetralisir racun. Kalau RE kasar dia adalah sebagai sintesis protein, penghasil insulin atau glikoprotein dan dia keluarnya melalui vesikula transport. Jadi RE kasar itu letaknya dia menempel ya pada ribosomnya, kalau RE halus tidak menempel. Nah, ini ribosom. Jadi ribosom itu tempat dari sintesis protein. Ribosom sendiri itu ada subunit besar sama subunit kecil. Sintesis protein itu kan contohnya bisa transkripsi, translasi, ya itu nanti dibahas setelah UTS ya untuk proses dari sintesis protein. Jadi yang berperan di sintesis protein itu adalah organ ribosom. Nah, ditemukan berikatan, jadi ribosom itu berikatan dengan RE kasar atau berada bebas di sitosul. Nah, sitosul ini kan adanya di sel hewan juga. Ribosom bebas ini ditemukan dalam jumlah yang sangat banyak pada suatu organel sel yang sering membelah. Jadi sel-sel ini dapat mensintesis protein misalkan pada sel-sel hati. Nah, kemudian ini adalah badan Golgi. Jadi badan Golgi itu dia berfungsi sebagai alat pengeluaran atau dia sebagai sekresi. Nah, ini anatominya dia ada vesikula transport dari RE dan ini ada vesikula transport dari badan Golgi. Nah, intinya bagaimana? Jadi untuk badan Golgi ini menyimpan protein dan lemak yang disintesis di dalam RE. Jadi dia adalah untuk sintesis lemak di dalam RE dengan menggabungkan vesikula-vesikula yang lepas dari retikulum endoplasma. Hasil dari sekresi sel tersebut disimpan dalam vesikula yang akan bergerak menuju membran sel. Selanjutnya, ini adalah lisosom. Lisosom ini juga terdapat pada sel hewan. Kalau lisosom itu berfungsi untuk mencerna bagian sel yang rusak. Jadi kalau lisosom itu berisi enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik itu berfungsi untuk mencerna makromolekul. Jadi dia adalah dapat menghidrolisis protein, polisakarida, lemak, serta asam nukleat. Secara garis besar umumnya adalah bagaimana kita dapat menghasilkan enzim hidrolitik di dalam lisosom, bahwa dia adalah mulai dari RE kasar. RE kasar tadi kan menempel pada ribosom ya, kemudian dapat menghasilkan enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik ini untuk mencerna atau menghidrolisis makromolekul. Dia dicerna oleh badan Golgi. Badan Golgi tadi kan untuk pengeluaran sekresi dari Golgi, kemudian lanjut ke lisosom. Nah, ini adalah proses mekanisme pencernaan pada lisosom. Jadi pencernaannya itu mulai, ini adalah RE ya, RE kasar. RE kasar itu tadi yang ditempeli ribosom, ditempeli RE kasar, kemudian muncullah vesikula transport. Vesikula transport ini adalah mengandung enzim hidrolitik inaktif, menempel pada badan Golgi. Kalau sudah menempel, maka akan keluar lisosomnya dan dia akan menempel pada vakuola makanan. Seperti itu untuk pencernaan lisosom, dan ini adalah vakuola. Kalau vakuola sendiri kan dia berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, dan di sel hewan maupun sel tumbuhan juga ada vakuolanya. Tetapi kalau pada vakuola sentral yang besar itu ukurannya terdapat pada sel tumbuhan, kalau di sel hewan ada tetapi dia berukuran kecil. Ini adalah sentriol.
Sentriol itu juga terdapat pada sel hewan, jadi dia adalah membantu pembelahan sel dan biasanya juga ditemukan pada sel hewan. Terdapat dari mikrotubul, jadi mikrotubul itu yang panjang seperti ini ya, seperti lidi, digabung menjadi banyak, dia berbentuk bintang, dia adalah fungsinya untuk pembelahan sel. Nah, kalau dinding sel, dia adalah untuk melindungi sel. Dia contohnya adalah dinding sel itu hanya terdapat pada sel tumbuhan. Nah, dinding sel tersendiri dia adalah terdapat pada sel tumbuhan dan sel bakteri, dan fungsinya adalah untuk memberikan perlindungan kepada membran sel. Nah, ini adalah berlokasi, tempatnya adalah di luar membran sel. Nah, dinding sel sendiri dia adalah terbuat dari selulosa. Kemudian ada plastida. Kalau plastida ini kan hanya pada di sel tumbuhan, bahwa struktur yang hanya terdapat pada sel tumbuhan ini mengandung pigmen hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Kalau di plastida itu ada membran dalam sama membran luar, kemudian ada stroma bagiannya, terus ada tumpukan tilakoid. Tumpukan tilakoid ini dia akan melekat pada granul. Nah, ini kalau plastida sendiri itu kan terdiri dari leukoplas, kromoplas, sama kloroplas ya. Kalau leukoplas sendiri dia adalah plastida yang tidak berwarna yang dapat membentuk dan menyimpan butir-butir zat tepung. Kalau kromoplas sendiri dia adalah plastida berwarna selain hijau. Jadi pigmennya itu ada pigmen melanin, likopin, xanthofil, karoten, vicosianin, sama phycoerythrin. Kalau kloroplas sendiri dia adalah berwarna hijau yang mengandung zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Nah, ini sudah perbedaan dari sel tumbuhan maupun sel hewan. Jadi di sini kalau sel hewan itu dia mempunyai sentriol, kalau tumbuhan itu tidak mempunyai sentriol. Yang sentriol tadi adalah berfungsi untuk pembelahan sel. Dinding sel ini di hewan tidak ada, di tumbuhan ada, yang berfungsi untuk melindungi membran sel. Vakuola makanan juga untuk menyimpan cadangan makanan di hewan kecil, di tumbuhan besar, dan plastida ya yang paling utama di hewan tidak ada, di tumbuhan ada. Ini adalah rangkuman dari perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, ini ada komponen dari kimiawi sel. Ada yang ditanyakan dari sini sebelum kita lanjut ke komponen kimiawi sel? Dari organ-organ sel tadi. Tidak ada? Tadi di sel itu pengertiannya tadi apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Saya Ya, monggo. Mbak Safanda Tiara Fitri atau Mbak Elma, monggo. Pengertian sel itu unit terkecil makhluk hidup yang tidak terlihat kasat mata. Oke, untuk alatnya tadi menggunakan apa instrumennya untuk mengamati sel? Ada mikroskop cahaya sama yang monokuler dan binokuler, ada konfokal dan fluores. Oke, di SMA pernah menggunakan mikroskop ya? Pernah. Pernah, Ibu. Oke, mikroskopnya jenis apa, Mbak? Yang monokuler, Ibu. Monokuler berarti yang itu ya, bantuan cahaya matahari. Iya. Oke, ada yang bisa menjelaskan nggak bagaimana cara kerja menggunakan mikroskop? Masih ingat? Karena kan di biologi dasar ini tidak ada praktikumnya ya di kurikulumnya. Jadi nanti untuk penggunaan mikroskop ini di praktikum biasanya botani farmasi. Jadi coba dijelaskan secara teori bagaimana penggunaan mikroskop. Monggo yang bisa? Masih ingat nggak?
Kalau bagian-bagiannya ada yang tahu dari bagian-bagian mikroskop monokuler ini? Saya, Bu. Ya, monggo dijelaskan bagian-bagiannya apa dari mikroskop monokuler. Bagi-bagiannya lensa okuler, Lensa, tabung mikroskop, kemudian tabung mikroskop, terus revolver, lensa objektif, terus penjepit, meja mikroskop, diafragma, cermin, makrometer, wes Bu, 9. Oke, jadi tadi yang pertama betul yang dijelaskan Mbak Sari ya, Sari Fatullah ini. Jadi yang pertama di sini itu bagian yang dekat dengan mata itu adalah lensa okuler ya. Lensa okuler ini perbesarannya juga ada yang dari terkecil sampai yang terbesar. Ada yang dari perbesaran 5 kali sampai 12,5 kali kalau di sini. Nah, itu bisa dicopot-copot ya ini untuk lensa okulernya yang dekat dengan mata ini. Kemudian untuk lensa yang dekat dengan ini preparat, dia adalah bernama lensa objektif. Lensa objektif ini dia adalah untuk perbesarannya juga mulai dari terkecil sampai terbesar. Dalam pengamatannya juga harus mulai dari yang terkecil terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba yang terbesar. Nah, kemudian ada meja preparat, untuk tempat preparatnya ada penjepit, terus di sini ada revolver, ada diafragma ya. Diafragma ini untuk pengumpulan cahaya, kemudian ini adalah cahaya mataharinya untuk lampunya, terus ada makrometer sama mikrometer. Nah, makrometer ini adalah untuk mencari bayangan, kalau mikrometer dia adalah untuk memfokuskan bayangannya. Seperti itu. Jadi untuk yang pertama, untuk cara kerja mikroskop dia adalah misalkan saya punya soal ya silakan dijawab. Untuk sel bawang merah, bagaimana untuk pengamatannya ada bagian apa saja di sel bawang merah seperti itu misalkan. Nah dari sel bawang merah tersebut diiris ya setipis mungkin, diletakkan di preparat, ditetesi menggunakan air, diletakkan di mikroskop. Nah, untuk lensanya, lensa objektifnya itu harap di terkecil terdahulu, seperti misalkan contohnya adalah 10 kali, berarti dicari yang 10 kali, kemudian untuk yang lensa okulernya, misalkan yang terkecil juga ada 5 kali, berarti untuk mencari bayangannya dia adalah menggunakan makrometer. Tetapi untuk mikroskop monokuler ini kan bantuannya cahaya matahari, berarti untuk cerminnya itu harap dihadapkan ke cahaya matahari supaya untuk mencari bayangannya itu mudah. Nah, untuk makrometer ini kan untuk mencari bayangan, kalau sudah ketemu bayangannya difokuskan menggunakan mikrometer. Kalau sudah maka digambar, terus jangan lupa ditulis perbesarannya mulai. Nah, bagaimana cara menulis perbesaran? Jadi lensa objektif misalkan tadi 10 kali, lensa okulernya 5 kali, berarti 10 kali 5. Nah, itu dalam penulisan perbesaran atau cara kerja mikroskop. Sudah paham ya sekilas untuk cara kerja mikroskop ini? Kalau di STIKES itu ada mikroskop monokuler sama mikroskop ini binokuler. Oke, tadi untuk sel hewan sama sel tumbuhan, organnya, misalkan pada sel tumbuhan terdiri organ apa saja? Organ pada sel tumbuhan. Saya, Ibu. Saya di sel tumbuhan ada badan Golgi, Ya. kuola, dinding sel, membran sel, kloroplasma, mitokondria, nukleus, retikulum endoplasma, sama nukleolus, Ibu. Oke. Kalau di sel tumbuhan tadi dia untuk fungsinya untuk berfotosintesis organ apa, Mbak?
Untuk yang menghasilkan klorofil tadi loh. Kloroplasma. Organnya bernama plastida. Oke. Kemudian kalau pada sel hewan, ada yang bisa menjawab? Bagiannya apa Saya, saja? Bu. Iya. Saya, Monggo, Bu. sangat semangat sekali ya, monggo. Mbak Elma dulu. Nanti ada setelah Mbak Elma bisa dijawab lagi. Sel hewan itu ada nukleolus, badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, retikulum endoplasma, membran inti, nukleus, dan sitoplasma. Oke, betul Mbak Elma. Silakan dijawab kembali. Kalau di sel hewan itu bedanya dengan sel tumbuhan, sel hewan mempunyai organ apa saja? Sel hewan mempunyai organ sentriol sama sentriol Sama apa satunya? sama vakuola. Vakuola kan ada di sel hewan, tapi yang tidak ada di sel tumbuhan itu organel sel apa kalau yang dimiliki sel hewan selain sentriol? Selain sentriol, badan Golgi, Bu. Badan Golgi ada di sel. Ada, Bu, ada. Iya. Yang nggak ada itu lisosom. Lisosom. Jadi lisosom itu adalah yang adanya di sel hewan, kalau di sel tumbuhan tidak ada. Selanjutnya saya ingin tahu juga terakhir, untuk mitokondria tadi dia berfungsi untuk apa? Saya, Bu. Ya, Mbak Maria Francisca. Mitokondria berfungsi sebagai tempat produksi energi, respirasi seluler, dan memiliki membran ganda, serta krista berfungsi untuk memperluas permukaan. Oke, betul. Mitokondria itu adalah berfungsi untuk menghasilkan energi dan dia adalah untuk melakukan respirasi ya. Di mitokondria sendiri bagian-bagiannya itu yang utama juga ada membran luar, membran dalam, ada inti sel, DNA, ya ada krista juga. Oke. Tidak ada yang ditanyakan dari sini, sudah paham semua? Mungkin ini kan sitoplasma ada bagiannya banyak ya, dari mitokondria sampai plastida. Coba deh dipresentasikan, dijelaskan kembali dari masing-masing fungsinya ini. Ada yang bisa? Mulai dari mitokondria sampai plastida. Izin bertanya, Bu. Dijelaskan sama fungsinya apa gimana? Fungsinya aja. Oh, fungsinya aja. Saya, Bu. Monggo. Mulai dari mitokondria ya, Bu? Ya, mulai dari mitokondria. Untuk mitokondria itu fungsinya sebagai tempat produksi energi, respirasi seluler, dan krista yang berfungsi untuk memperluas permukaan. Untuk retikulum endoplasma, terdiri dari retikulum endoplasma halus sama retikulum endoplasma kasar. Fungsi retikulum endoplasma halus itu fungsi dalam proses metabolisme, ada sintesis lipid, metabolisme karbohidrat yang menetralisir racun. Sedangkan retikulum endoplasma kasar berfungsi dalam sintesis protein, yaitu insulin,
dan keluar sel melalui vesikula. Untuk ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein dan ditemukan berikatan dengan RE kasar atau berada bebas di sitosol. Ribosom bebas ditemukan dalam jumlah yang sangat banyak pada sel-sel yang sering membelah, misalnya sel kanker. Sel-sel yang menyintesis protein, misalnya sel-sel hati. Lalu ada badan Golgi. Ibu, badan Golgi itu sama kayak aparatus Golgi? Ya, benar. Sama. Selanjutnya ada badan Golgi yang berfungsi sebagai pengeluaran sekresi, menyimpan protein dan lemak yang disintesis di dalam retikulum endoplasma dengan cara menggabungkan vesikula-vesikula yang lepas dari retikulum endoplasma. Dan hasil sekresi sel disimpan dalam vesikula yang akan bergerak menuju membran sel. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom yaitu kantong membran yang berisi enzim hidrolitik untuk mencerna makromolekul. Enzim lisosom menghidrolisis protein, polisakarida, lemak asam nukleat. Lalu selanjutnya ada vakuola. Vakuola itu terdiri dari vakuola sentral yang besar terdapat pada sel tumbuhan dan juga merupakan tempat penyimpanan air, makanan, enzim, dan pigmen. Selanjutnya ada sentriol. Sentriol membantu pembelahan sel. Biasanya ditemukan juga pada sel hewan dan terbuat dari mikrotubul. Selanjutnya yang terakhir ada plastida. Plastida itu struktur yang hanya terdapat pada sel tumbuhan yang mengandung pigmen hijau daun. Berfungsi yaitu berperan dalam proses fotosintesis. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Maria atas penjelasannya. Mungkin teman-teman yang lain bisa dipahami juga ya untuk karakteristik dari masing-masing organ. Kalau gitu saya teruskan untuk komponen ini, komponen kimia dari sel. Sebentar. Oke. Untuk komponen kimiawi sel itu secara garis besarnya ada anorganik sama organik ya. Jadi anorganik itu bisa contohnya adalah gas, air, garam sama vitamin. Kalau organik itu contohnya bisa karbohidrat, protein sama lemak. Nah, untuk gas itu kan terdapat di dalam sel, antara lain adalah bisa oksigen, nitrogen, maupun karbon dioksida. Nah, kalau oksigen berarti dia adalah bisa contohnya pada organel sel mitokondria untuk respirasi atau yang berperan pada individu yang bersifat aerob. Kalau nitrogen dia adalah bisa juga pada bakteri atau prokariotik. Kalau karbon dioksida dia adalah terdapat pada hampir semua sel ya, karena di karbon dioksida ini sebagai hasil metabolisme ataupun fermentasi. Nah, kalau air sendiri dia adalah salah satu unsur penting ya di dalam penyusun sel. Jadi molekul air dan karbon dioksida itu diperlukan dalam membentuk gula. Jadi sifat fisik dan kimia air itu berbeda, tetapi hal itu menjadi efektif dalam menyokong aktivitas kehidupan. Jadi dalam menyokong aktivitas kehidupan itu di dalam inti selnya bisa mengatur semua kegiatan yang ada di aktivitas di dalam sel. Nah, ini contohnya. Di sini adalah contoh air. Jadi air itu memiliki kapasitas tinggi
untuk panas sehingga air itu dapat menyerap banyak panas tanpa meningkatkan suhu air yang dapat merusak protein dan sitoplasma. Nah, jika air tersebut membeku pada suhu 0 derajat Celcius, maka kebanyakan sel itu akan rusak. Jika suhunya turun, di bawah suhu tersebut akan menjadi kristal sel, kristal es akan terbentuk di sitoplasma. Nah, kalau garam itu kan contohnya dia adalah garam itu terdapat di dalam sel ya, berbentuk ion. Jadi misalkan apa contoh dari garam ini, bisa natrium klorida di dalam sel dalam bentuk ion natrium dan ion klorida. Nah, kalau ion garam dia adalah berfungsi untuk stabilitas pH dan mengatur tekanan osmosis sel. Kalau ion fosfat itu berperan dalam transfer energi, dan ion kalsium, kalium maupun natrium itu berperan dalam perubahan kimia yang berhubungan dengan aktivitas sel. Jadi bisa menanggapi rangsang atau menerima, menghantarkan impuls-impuls saraf. Nah, vitamin sendiri di sini adalah bereaksi dalam reaksi-reaksi kimia dalam sel. Jadi contohnya adalah reaksi transfer energi dari satu senyawa menjadi senyawa lain. Nah, vitamin sendiri dia dibagi menjadi dua golongan. Ada vitamin yang larut air sama vitamin yang larut lemak. Contoh dari vitamin larut air itu adalah vitamin B sama C. Kalau vitamin yang larut lemak, contohnya adalah vitamin A, D, E, sama K. Nah, ini selanjutnya ada senyawa organik. Senyawa organik itu contohnya adalah karbohidrat. Jadi berdasarkan susunan dari jumlah molekul karbohidrat itu ada 3 golongan ya. Ada monosakarida, disakarida, sama polisakarida. Jadi kalau melihat dari struktur kimianya, kalau monosakarida itu merupakan gula sederhana, dia memiliki satu cincin yaitu glukosa dan fruktosa. Kalau disakarida dia adalah memiliki 2 molekul gula, contohnya adalah pada maltosa dan sukrosa. Polisakarida dia adalah molekul sederhana glikogen, amilum, dan selulosa. Nah, dari ketiga jenis karbohidrat ini nanti bisa dibahas lebih lanjut biasanya itu di mata kuliah biokimia. Nah, glikogen itu merupakan bahan cadangan makanan ya dari sel hewan. Kalau amilum itu contohnya adalah pada plastida karena amilum itu termasuk zat tepung, dan selulosa dia adalah bahan pembentuk dinding sel di tumbuhan. Nah, fungsi dari karbohidrat dia adalah sebagai sumber energi terutama pada sel otak, berperan dalam proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa, dan membentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh, serta membantu penyerapan kalsium. Nah, ini ada protein. Kalau protein itu pasti ya dia di mana tadi di membran sel juga mempunyai protein, jadi dia memegang peranan penting dalam proses fisiologi sel. Protein itu juga ada protein struktural sama protein fungsional. Kalau di struktural dia adalah protein penyusun dari organel sel. Kalau di protein fungsional meliputi enzim yang berperan dalam transport yang melewati membran. Nah, fungsi protein itu ada mensintesis jaringan untuk membangun dan memperbaiki sel yang rusak dan mengatur keseimbangan cairan dalam darah serta membentuk antibodi untuk melawan infeksi. Terakhir ada lemak. Jadi lemak ini juga di dalam tubuh itu dibedakan antara lemak yang merupakan bagian dari sel, ada lemak dari simpanan energi, dan ada lemak dari metabolik. Jadi penggolongan jenis lemak itu juga ada lemak sederhana sama lemak kompleks. Nah, di dalam sel tadi juga kan ada pembentuk di membran plasma, ada bagian, ada fosfolipid, lemak dan fosfat, ada glukolipid, lemak dan gula, dan lipoprotein. Nah, fungsi lemak itu adalah untuk membentuk membran sel dan struktur membran di dalam sel, dan dia adalah sebagai sumber energi. Lapisan lemak itu di bawah kulit merupakan insulator sehingga dapat mempertahankan suhu yang normal. Nah, sudah untuk komponen kimiawi, sekarang kita terakhir ada jaringan ya. Ini secara garis besar saja, tadi sel kan sudah kita bahas.
Ini sepengetahuan kalian saja, jadi jaringan itu kan ada jaringan hewan sama jaringan tumbuhan ya. Kalau hewan sendiri itu ada jaringan epitel, ikat, otot, sama syaraf. Tumbuhan sendiri bagiannya itu ada jaringan meristem sama dewasa. Kalau meristem itu ada meristem apikal, interkalar, sama lateral. Nah, kalau apikal ini biasanya itu ada di pucuk daun, interkalar ini di batang, dan lateral ini ada di akar. Nah, kalau dewasa sendiri, secara anatominya, anatomi tumbuhannya, itu ada jaringan yang dinamakan dengan epidermis, kemudian ada parenkim, penyongkong. Nah, penyongkong ini termasuk sklerenkim juga, ada pengangkut. Kalau pengangkut ini kan termasuk floem sama xilem. Nah, ini biasanya itu kita amati di praktikum botani farmasi. Botani farmasi itu kan kita mengamati morfologi tumbuhan ya, secara kasat mata sama anatomi tumbuhannya. Jadi anatomi tumbuhan juga nanti akan belajar tentang epidermis, floem, xilem, korteks, penyongkong, dan lain-lain. Nah, di biologi dasar ini kan praktikumnya tidak ada, jadi nanti untuk belajar mikroskop dan lain-lain itu di botani farmasi. Seperti itu. Nah, ini jaringan meristem, jaringan dewasa. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Sudah selesai materinya? Untuk komponen kimiawi tadi ada dua ya, ada organik sama anorganik. Contoh dari organik tadi apa saja? Mohon izin menjawab, Bu. Iya. Saya Niken Rahmita. Iya, Untuk Mbak Niken. komponen yang anorganik ada gas, air, garam-garam, vitamin. Kemudian untuk yang komponen kimiawi organik ada karbohidrat, protein, dan lemak. Oke. Sekarang kalau sudah bisa dipahami, ini adalah kuisnya. Jadi nanti, sebentar. Ini saya tulis di sini ya. Nanti langsung dijawab, dikumpulkan paling lambat jam 4 sore. Bisa? Jadi ini soalnya sederhana, nanti langsung ditulis di buku, kemudian difoto, di PDF-kan, dikirim di PJ nanti mengirimkan ke saya semua dari jawaban satu kelas. Baik, Ibu. Silakan di ini ya, dicatat.
Ibu mohon izin bertanya. Ya, monggo Mbak Maria. Untuk kuisnya itu kita tulis dalam bentuk tulisan tangan lalu di-scan ke PDF itu ya, Bu? Iya, benar. Kan biasanya di HP itu ada tab scanner ya, itu bisa di PDF kan. Kalau enggak ada di HP-nya bisa Bu. difoto. Yang penting dikirimkan ke saya dengan tulisan yang jelas. Baik, Ibu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Sudah ditulis? Ibu izin bertanya. Oke. Bu, itu dikumpulkan di mana ya, Bu? Terus kapan terakhir dikumpulkan, Bu? Soalnya tadi jaringan putus-putus, Ibu. Oh, Makasih. ya, makasih. Untuk kuis ini terakhirnya dikumpulkan hari ini ya, jam 4 paling lambat. Kalau tugasnya itu dikumpulkan minggu depan secara individu, ini juga ditulis di folio bergaris, dikirimkan PDF ke saya, dikirim dulu ke PJ ya, PJ yang mengkoordinir semuanya. Kalau yang kuis itu, Bu, dikirim di mana, Bu? Kuisnya itu ditulis di folio atau di buku kalian masing-masing, kemudian di PDF-kan atau difoto dikirim ke PJ. PJ-nya nanti yang mengumpulkan ke saya. Baik, Bu. Terima kasih. Kalau enggak ada, kalau sudah ditanyakan, sudah ditulis, ini saya stop share dulu ya PPT-nya. Baik, Ibu. Iya, Ibu. Siap. Oke, kalau gitu, kalau sudah ini saya akhiri dulu untuk perkuliahan hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, didiskusikan melalui grup WA ya. Semoga bisa bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Terima kasih, Bu.